Gini loh, kalau 80.000 Kopdes itu perlu SDM, perlu apa? Udah kita hitung-hitung bisa 1 juta sampai 2 juta lapangan kerja baru. Berarti nggak bentuk apa, nggak ada batas usia ya Pak untuk jadi pengawas? Kita berharap ya kalau pengawas pengurus itu kan mekanismenya musdesusnya, musyawarah desusnya ngangkat nggak? Itu kan kalau karyawan pengelola koperasi beda lagi. Itu di hire secara misalnya ini 2 truk masing-masing Kopdes 80.000 kali 2 160, paling enggak kan perlu 160.000 supir truk yang bisa nyupir. Kalau bisa doa ya doa aja, iya kan? Bener dong, maksud supir kan harus bisa nyupir, punya SIM apa TB1 umum gitu. Paling tidak untuk pengemudi truk aja sudah bisa nambah 160.000 lapangan pekerjaan. Itu baru dari supir. Gitu. Ya kan, walau motornya belum. Jadi kita udah menghitung bisa 1 sampai 2 juta lapangan kerja baru di desa. Gitu. Ya, syukur-syukur ada supir truk perempuan gitu. Kayak nggak jadi nambah minta anggaran? Apanya? Nggak minta anggaran, nggak tambah minta anggaran. Siapa? Kemenkominfo. Bukan nggak pernah minta anggaran, pasti perlu konsekuensi. Kan untuk memperkuat ini kan kita perlu dukungan anggaran. Mau ngelatih orang nggak perlu biaya ke lapangan, iya kan? Jadi pasti. Jadi benar jadi nanti minta tambahan anggaran Pak? Kita sedang merumuskan secara baik-baik ya. Udah ngobrol sama Bu Ani Pak? Oh belum. Tapi kita kan nggak gini. Setiap tugas itu kan mengandung konsekuensi. Kita sedang diskusikan secara intensif di Kementerian Koperasi supaya tepat sasaran, efektif dan efisien. Gitu. Tapi Pak, kemungkinan kalau misalnya ini kan Bapak tadi bilang lagi pembahasan, tapi kemungkinan akan ada mengajukan itu ke Bu Ani dalam waktu dekat atau seperti apa Pak? Kita sedang merumuskan ini semua, ya, belum waktunya. Sabar. Tapi ada rencana ya? Kelihatannya menurut kamu tugas begini berat perlu anggaran tambahan nggak sih? Iya Pak, kan efisiensi. Iya kan? Efisiensinya nggak sampai. Jawab gini, itu konsekuensi dari penambahan tugas ini pasti kita memerlukan tenaga tambahan. Tapi nanti jumlah apa itu nanti dirumuskan. Lagi kita diskusikan. Berarti emang udah nambah atau? Rumuskan berarti jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan ya Pak? Iya. Rencananya tetap ada, tapi jumlah anggarannya berapa itu yang Pokoknya kita sedang menghitung. Oh, kira-kira? Nggak tahu. Di kalkulator saya lagi. Tunggu aja, tunggu. Nggak, soal anggaran nanti. Karena ini bukan apa-apa. Saya nggak mau seolah-olah pekerjaan ini membuat Kementerian Koperasi. Tapi kan kalian nggak sendiri kan. Ini tugasnya 7. Tugas Kementerian Koperasi ini kan pasti membutuhkan konsekuensi. Apa? Dan kita harus optimis bahwa ini bukan uang hilang, ini investasi sosial kita di desa. Orang saya pernah hitung, sebenarnya hitungan kasar saya 1 Kopdes itu bisa untung 1 miliar per tahun. Jadi setahun bisa 80 triliun seluruh Kopdes. Orang bisnisnya monopoli dan captive market, masa nggak untung? Ya? Oke? Sedikit menarik mundur, Bapak kan bilang selama ini koperasi terpikirkan di ekonomi kita. Nah sebenarnya pas sebelum ada program ini Pak, Kopdes ini, apa sih Pak masalahnya gitu yang mungkin bikin koperasi desa kita kurang maju gitu, jadi butuh dukungan ini Pak? Ini di beberapa negara itu koperasi itu paling tidak 3 hal. 1 rekognisi, 2 afirmasi, 3 proteksi. Itu pengalaman di Jepang misalnya. Koperasi itu harus 3. Ada rekognisi, ada afirmasi, ada keberpihakan, dan ada proteksi. Di beberapa negara itu kalau sudah ada toko koperasi itu mesti 2 kilo lagi baru bikin toko. Itu kan proteksi negara. Nggak boleh toko koperasi bersaing langsung. Di contoh di negara tetangga kita NTUC. Kalau udah ada Singapura, kalau udah ada toko NTUC nggak boleh. Toko-toko lain dekat-dekat gitu. Itu kan bagian dari keberpihakan negara. Ya? Udah ya, cukup ya? Kalian ini manggut-manggut antara kagum dan nggak ngerti. Ya, terima kasih. Tolong dibantuin juga kalau memang ada hal-hal yang yang bisa diinformasikan aja. Kan begini loh. Kita kan juga sama-sama jaga
kredibilitas program ini, kredibilitas dari program Kopdes Merah Putih, karena udah pasti manfaatnya untuk rakyat, khususnya warga desa, rakyat desa. Karena biasanya dia beli mahal, menjadi beli barang dengan harga terjangkau. Ya, terima kasih. Pantun lagi Pak. Nggak usah. Ya, terima kasih. Apa? Ayo ting. Ini udah ada kecanduan parah tuh ini. Ayo ting anaknya satu. Kopdes harus bersatu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati. Senin 21 April 2025. Pada kesempatan ini kami melakukan kick-off peluncuran platform kopdesmerahputih.gov.id yang merupakan situs resmi untuk pendaftaran koperasi desa kelurahan Merah Putih secara self-declare. Melalui rapat bersama Satgas KDMP di Kemenko Pangan pada tanggal 15 April 2025 kemarin, telah disepakati bahwa website ini menjadi dashboard nasional Satgas Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai sumber data tunggal program tersebut. Dashboard ini akan dikelola bersama oleh Satgas dan secara teknis dikelola di bawah Kementerian Koperasi. Dashboard nasional ini bertujuan untuk merekap serta memantau proses pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, mulai dari sosialisasi, musyawarah desa khusus, rapat anggota, hingga koperasi berdiri dengan data perkembangan yang disajikan secara real time. Ke depan, dari data yang ada akan kami kembangkan menjadi CopHub, Omnichannel Marketplace, untuk memantau rantai pasok produk-produk desa, serta memonitoring kesehatan koperasi desa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atas kerjasama dan dukungannya dalam mewujudkan dashboard nasional ini. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Ayo ting ting menutup acara dengan lagu yang penuh makna. Kopdes Merah Putih membuka era koperasi digital untuk Indonesia tercinta.